Shalom Kemers, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoa Kemers dalam keadaan yang baik. Beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Setiap harinya pada jam 5 pagi sampai jam 6 pagi ada doa bersama yang dilakukan di tempat masing-masing. Di hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam di tempat masing-masing pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu menara doa dilakukan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kami sangat rindu Kemers dapat ikut doa pagi dan menara doa. Di hari Sabtunya kembali lagi ada ibadah Sabtu Ceria jam 4 sore secara onsite di Ruko Harapan Baru Regensi Blok G nomor 7A. Pasti seru banget ya, karena adik-adik akan bertemu dengan temannya dan beribadah bersama. Untuk adik-adik SC yang tidak bisa hadir karena sakit atau sedang berpergian, tetap bisa mengikuti ibadah Sabtu Ceria secara online di YouTube GBI Kabar Baik pada jam 4 sore. Di hari Sabtu, jam 7 malam ada doa malam melalui aplikasi Zoom meeting dan juga dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Kami sangat rindu Kemers dapat ikut doa malam setiap jam 7 malam di hari Sabtu. Kemudian beberapa kegiatan yang dilakukan di pelayanan Kabar Baik. Setiap Sabtu kedua jam 8 sampai jam 10 pagi ada pembinaan modul 2 WB. Kemudian di hari Minggunya, setiap minggu kedua pada jam 10 atau selesai ibadah raya pertama, ada fellowship khusus kaum pria. Jadi pastikan para ibu dan para bapak bisa hadir. Kemudian kita ada ibadah Jumat Agung, yaitu di hari Jumat tanggal 7 April di Ruko Blok G nomor 7A. Untuk Kemers yang rindu ikut secara onsite, bisa mendaftar terlebih dahulu. Bagi Kemers yang tidak bisa hadir, bisa mengikuti secara live streaming di YouTube GBI Kabar Baik di hari Jumat. Kemudian hari ini ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah raya pertama jam 9 pagi disertai ibadah Kids Community untuk anak. Lalu ibadah raya kedua jam 11 siang dan ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore. Khusus ibadah raya ketiga diikuti oleh anak-anak remaja yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP. Bagi Kemers yang mau memberikan persembahan dapat memberikan persembahan selesai ibadah. Bisa diberikan juga dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima atau Tio Mari. Persembahan dapat diberikan juga melalui rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Bagi Kemers yang mau memberikan Get 2020 atau pembangunan rumah Tuhan juga dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima. Terima kasih untuk Kemers yang sampai saat ini setia memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Tuhan kiranya memberkati. Sebentar kita akan memulai ibadah raya hari ini. Ibadah akan diawali dengan pujian penyembahan, kemudian pemberitaan firman Tuhan. Alami kuasa Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Saya mengajak kita berdiri. Saya juga mengucapkan shalom untuk Kemers yang mengikuti ibadah secara online. Dan saat ini saya mau mengajak kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan yang menuntun kami. Dan di bulan April ini, di minggu pertama ini kami percaya ada hal besar yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan memulai ibadah raya ini. Kiranya Tuhan Kau hadir memimpin dan kuasa-Mu nyata. Setiap kami mengalami Tuhan,
ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah nyata, memberikan kami kekuatan, memberikan mujizat, memberikan kelepasan dari segala ikatan dosa, memberikan sukacita yang melimpah, bahkan menguatkan iman kami kembali. Terima kasih Tuhan yang ajaib yang hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Kami memuji Engkau Allah yang hebat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh salam atau tepuk bahu kanan kiri depan belakang, katakan Ibu diberkati, Bapak diberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kita mau katakan pujian arti hidup kita di dalam Tuhan. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku. Ku kan berlari dengan segala kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Yuk Bapak Ibu sambil goyang kanan kiri. Nah, oke. Biar pujian ini menjadi bentuk pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu. Setiap janji-Mu menuntun langkah. Boleh bilang kanan kirinya, takkan menyerah. Takkan menyerah walau badai menerpa. Kita berlari ya. Bukan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama jantungku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Sambil bilang kanan kiri. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Bukan berlari, bukan berlari dengan lagi ya, ke depan belakang bilang katakan ku menyerah. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Sambil lari yuk. Bukan berlari dengan segala kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Yes. Haleluya, Dia yang dahsyat. Puji Tuhan. Tepuk tangan yang kuat buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
Boleh kasih tahu seperti ini, katakan Tuhan kita hebat. Bisa Bapak Ibu? Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Haleluya. Dia yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita, amin. Puji Tuhan. Sambil tepuk tangan yang keren buat Tuhan kita. Mantap. Semangatnya semangat lagi dong. Ya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, oh, oh. Haleluya, katakan masa laluku. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaan. Sama-sama lari yuk. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, sama-sama berceria. Buat Allah kita yang hebat. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Biar hari ini kasih Tuhan terus mengejar kita dan membawa kita mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan, untuk tetap bisa mengasihi dan
bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Lagi naikkan pujian dari awal. Burung pun Kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar ramah dan kuat-Mu nyata. Kau memilih
kami bawa. Dan pagi ini kami mau nyatakan rasa syukur kami. Betapa Engkau Allah yang baik, betapa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur, terpujilah, 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 terpujilah nama-Mu, dimuliakan Kau Tuhan. Kami megangkan nama-Mu di tengah-tengah kami. Kami besarkan nama yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat. Dan biar saat ini Tuhan, kasih-Mu mengejar kami dan membawa kami untuk datang kepadamu. Kami mau berlomba menyambut setiap apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kami. Kami mau berlari dan terus berlari Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup di dalam kami. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Dan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini lebih lagi. Dan ku berlari padamu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Kami mau katakan, bukan karena kekuatan kami, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku takkan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Oh, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami harus selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kami percaya, yang dapat kami andalkan. Ketika ada masalah sebesar apapun, serumit apapun, seberat apapun, kami harus tahu kemana kami harus berlari. Bukan lari dari masalah, bukan lari untuk mencari jalan keluar yang instan tetapi salah, tetapi kami berlari kepadamu. Karena kami tahu, seperti anak ketika menghadapi sesuatu yang mungkin menakutkan dalam perjalanan, ketika ia berlari kepada bapaknya, bapaknya pasti bertanya, ada apa nak? Dan pasti bapaknya akan melindungi anaknya. Biar engkau mendapatkan hati anak itu juga ada pada kami. Sehingga kami tahu bagaimana sikap kami, bagaimana pergerakan hidup kami dalam segala situasi. Dan itu akan menyebabkan kami akan terus menjadi seperti yang engkau mau. Karena itu berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk saudara. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Kita sudah berada di bulan yang baru, yaitu bulan keempat, ya, yaitu bulan April, dengan satu tema mover atau penggerak. Beberapa sekolah saat ini sudah menjadi sekolah penggerak, ya.
termasuk anak kami ada di SMA 21 tuh si Chelsea yang lagi megang Mulmed saat ini, ada di sebuah SMA penggerak ya. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17, boleh dibantu ditampilkan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa, ini terus ya nanti ayat selanjutnya sampai, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 16 dan 17-nya. Ayatnya, natsnya kita berasal dari ayat yang ke-14-nya, tapi kita baca sampai 16 dan 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Bulan depan kita bicara tentang ukuran. Masih balik yang 16. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian, karena dia lebih daripada seorang manusia yang hebat. Dia adalah manusia yang hebat, dia juga adalah Allah yang hebat. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, yang adalah manusia yang hebat, maha hebat, sekaligus juga Allah yang hebat, maha hebat, maka dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam Kristus. Ya. Sama, saudaraku, kalau ada orang studi di Amerika Serikat, terus setelah selesai studi dia kerja, sampai kurun waktu tertentu dia akan dipersilakan untuk menentukan apakah akan balik ke negaranya atau tetap stay di negara itu, dan akhirnya punya hak untuk mendapatkan green card ya. Green card tanda petik warga negara barulah dari itu negara Amerika. Kalau dia ambil posisinya sebagai orang yang akan balik ke Indonesia misalnya, ya sudah, dia tetap menjadi warga negara Indonesia ya. Tapi kalau dia ambil kesempatan untuk jadi punya green card, maka dia pasti melekat dalam diri dia hak-hak dia yang bisa dia terima dari negara. Ya. Tapi juga melekat dalam hidup dia kewajiban dia sebagai warga negara di sana, di Amerika. Saudaraku, kalau kita ada di dalam Kristus, kita jadi ciptaan yang baru. Keunggulannya, kehebatannya adalah ini. Kasihnya Kristus, kita di dalam Kristus nih. Kasihnya Kristus akan menguasai kami. Karena kami telah mengerti. Pengertian apa yang tadi kita sudah baca ya? Bahwa Yesus itu bukan pribadi yang bisa dinilai dengan ukuran manusia ya. Manusia ada capeknya enggak? Ada. Ada tidurnya enggak? Ada. Tapi Kristus bukanlah bisa diukur dengan ukuran manusia, sehingga dia tidak akan pernah terlelap atas kita. Dia tidak akan pernah capek atas kita. Tidak pernah habis kesabarannya untuk kita. Jadi itu yang harus kita mengerti ya. Nah, kata menguasai, next. Di dalam bacaan yang lain saya ambil kata menguasainya saja ya. Kasih Kristus menguasai kami. Di King James Version, kata yang dipakai adalah constraint ya. Menguasai, memaksa, mendorong ya, kasih Kristus. Dalam versi ISR, ini bukan merek produk nih ya. Salah satu anak saya kerja memasarkan merek ini ya. Dan versi NLT memakai kata controls ya. Mengendalikan ya. Jadi kasih Kristus juga mengendalikan kita. Nah,
tema kita diambil dari versi Alkitab The Message ya, MSG. Ini bukan micin ya saudara ya. Ada beberapa yang mikir, oh Alkitab ada versi micinnya, bukan versi micin ya. Ini versi MSG itu The Message ya. Dikatakan kata menguasai itu pakai satu kata move, menggerakkan. Ya, slide berikutnya. Dalam versi The Message, 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, Christ's love has moved me. Jadi melalui apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara, ada kasih Kristus yang bisa menggerakkan kita. Saudara, ini bulan April ya. Tapi kok hujan terus gitu ya. Kenapa? Karena cuaca sudah ekstrim ya. Kemacetan juga ekstrim loh ya. Biasanya Senin pagi itu macet ya. Tapi sekarang hampir tiap hari macet ya Hendra ya. Biasanya Jumat sore itu puncaknya macet. Tapi hampir tiap sore kita sudah macet. Sudah ekstrim semuanya. Ya. Nah atas segala sesuatu yang sudah ekstrim seperti itu. Kalau kita jadi ciptaan baru di dalam Kristus, enaknya apa? Ada kasih Kristus yang terus bergerak di dalam diri kita. Ayat berikutnya, ayat B-nya mengatakan 14b. Kasihnya juga adalah the first and the last word. Itulah kata pertama. Itulah kata terakhir dalam segala hal yang kita lakukan, ya. Jangan sampai ketika lagi kita berkendara begitu, ada situasi ekstrim di mana kita tidak salah. Tahu-tahu ada orang teriakin kita, marahlah begitu ya karena merasa terhalangi kendaraannya oleh kita, ya. Ngomonglah kata-kata yang luar biasa begitu. Nah, di situ kita mestinya ingat ini, ya. Dalam apapun yang kita lakukan, kata pertama, kata terakhir, semuanya harus tentang kasih. Harus digerakkan oleh kasih. Kalau kita digerakkan oleh kasih Kristus, nggak mungkin kita balas ucapan orang itu dengan ucapan kita yang ngegas balik gitu ya. Yang ngegas, kita gaspol. Nah itu jangan sampai begitu saudara ya. Next slide. Jadi tema kita mover ada dua hal dari 2 Korintus 5 ayat 14 tadi berdasarkan versi The Message. Yang pertama, kita harusnya menjadikan dan memiliki dan menjadikan dia satu-satunya penggerak. Ya. Satu-satunya penggerak dalam hidup kita. Saudara, akan beda dengan acara charity kita nanti, charity gala dinner 25 Mei di Ballroom Ayana Hotel Mid Plaza. Sekalian saya promosi ya. Di sono ada sumber listrik dari PLN ya. Tapi kita juga prepare mempersiapkan 2 genset sekaligus. Sebagai penggerak untuk yang menggerakkan sound system segala macam AC ya. Kenapa begitu? Karena PLN bukanlah yang mahal ya. Genset pun mesti 2, kenapa? Ya karena genset juga bisa, walaupun genset bukan manusia, memang bukan manusia saudara ya. Genset juga bisa ngadat saudara ya. Makanya backupnya ada 2 genset lagi. Hal yang sama juga sebenarnya ada pada kasus untuk polders banjir ya. Kayak di Kelapa Gading saat ini dan Sunter udah agak minor, berkurang banjirnya. Kenapa?
Karena kebetulan ada mantan artis cilik yang jadi anggota DPRD DKI, rajin sekali sidak. Dia periksa mesinnya, mesin utama dan mesin backup. Dia periksa juga genset utama dan genset backup. Hampir setiap bulan dia cek. Makanya nggak pernah ngadat, saudara ya. Tapi dalam hidup kita, kita punya the greatest mover. Kita punya penggerak sejati yang nggak akan bisa mogok. Dan pastikan itu adalah Kristus. Pastikan karena Kristus adalah kasih. Pastikan kasihnya Kristus, yaitu dirinya sendiri, itu menjadi satu-satunya penggerak dalam hidupmu, dalam hidupku. Kalau daerah Kelapa Gading dan Sunter, ya, gensetnya yang A mati, masih ada genset B. Tapi kalau gensetnya juga yang B mati, saudara, selesai sudah ya. Banjir pasti, banjir. Karena itu bukanlah Tuhan gensetnya. Anggota si enci-enci yang anggota DPRD itu juga bukan seorang Tuhan. Kita harus jadikan Kristus. Kita harus jadikan kasih Kristus the one and only mover dalam hidupmu. Tapi bukan cuma itu. Di ayat yang sama, ayat 14, ada ayat 14b-nya. Kita harus menjadikan dia kasih Kristus. Bahasa kasihnya itu menjadi satu-satunya bahasa kita. Di awal pertama kali kita bangun tidur, sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi, terus begitu. Bahasa kasihnya Kristus harus menjadi bahasa yang terus dipakai dalam apapun yang kita lakukan. Ini adalah perkataan Paulus kepada murid-muridnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau memiliki mover, penggerak yang seperti itu? Yang hebat, yang gak pernah mogok, yang gak pernah gagal melaksanakan pertolongan dalam hidup kita. Kalau iya, lakukan ini. Jadikan dia satu-satunya penggerak dalam hidup kita. Yang kedua, jadikan dia segalanya. The first and the last word in everything we do. Next. Tapi masalahnya, dalam kehidupan ini, ada penggerak yang lain nih. Ada another mover. Ya. Penggerak yang lain adalah kuasa kegelapan. Ada orang bisa cari kekuatan, kemenangan, solusi kepada Gunung Kalvari. Ya. Tapi orang juga bisa cari yang katanya sama dari Gunung K yang lain yang ada di Pulau Jawa bagian timur. Saudara, tinggal pilihan itu ya. Itu juga bisa menggerakkan. Ya. Itu bisa menggerakkan. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak benar karena pasti berdampak. Karena maut upahnya. Ada orang bergerak dengan kuasa kejahatan. Ya. Belakangan ini lagi rame ya, banyak orang kok tiba-tiba duitnya banyak diketahui. Begitu ternyata ada kegiatan-kegiatan ilegal di balik kegiatan legalnya sehingga dia jadi kaya. Ada yang terlibat narkoba lah, judi online lah, segala macam ya. Ada yang terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya. Ternyata katanya ada artis berinisial tertentu. Ternyata itu dititipin uang. Sehingga dia menjadi crazy rich begitu ya. Padahal itu bukan uang dia. Itu penggerak juga loh. Another penggerak, berhala. Ya. Berhala itu adalah sesuatu yang dianggap penting, bahkan lebih penting daripada Tuhan. Berhala ini bisa macam-macam saudara ya. Berhala bisa juga berupa HP. Ya. Baca renungan 4M, membaca, merenungkan
membagikan ya. Itu susah banget ya. Soal renungan. Yang dilakukan cuma satu M. Yaitu apa? Melupakan. Melupakan baca firman ya. Nah ini sudah menjadi berhala. Hati-hati dengan ini. Hari Minggu mestinya beribadah. Apalagi minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Apalagi April ini kita ada 2 perjamuan kudus. Sebentar lagi nih Jumat Agung kita perjamuan kudus lagi saudaraku ya. Nanti di pengumuman ada ya. Minggu depan, ini dalam 1 minggu aja nih 7 hari ini spesial nih saudara ya. Hari ini adalah minggu pertama, perjamuan kudus. Hari Jumat itu adalah Good Friday atau Jumat Agung. Minggu depan itu kita perayaan Paskah. Jadi 1 pekan ini saudara. Kalau kitanya biasa-biasa saja, nggak menggunakan kesempatan ini, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau saya pribadi, saya mau bikin Tuhan saya, the only mover saya ini, bangga sama saya. Karena dalam 1 minggu ini saya lakukan gila-gilaan pada dia. Saya tunjukkan betapa saya mengasihi dengan luar biasa. Hari Minggu saya perjamuan kudus. Hari Jumat saya perjamuan kudus. Hari Minggu depan saya juga datang ke gereja untuk merayakan kebangkitan Kristus. Apalagi saya juga pernah mati dan pernah bangkit. Pasti Paskah nggak mungkin saya lewatin. Karena saya juga pernah mengalami kematian dan dibangkitkan. Saudara, hati-hati. Jangan sampai pekerjaan kita jadi berhala sehingga kita tidak mau beribadah. Yang ketiga, dorongan emosi. Ya. Dipancing emosi, jangan terpancing saudara. Silakan dipancing, tapi jangan terpancing. Digoda silakan digoda, tapi jangan tergoda gitu ya. Lagi Senin, kita kan puasanya Senin Kamis ya. Udah lagi puasa, digoda. Ada miss yang satu itu, yang dingin itu, yang harganya 8.000 pas 10.000 tuh 1 kon gitu ya. Tahu ya miss siapa itu ya. Tergoda, lagi lewat, ada tuh outletnya. Nggak tergoda tuh. Lewat lagi, ada lagi, kan udah di mana-mana itu ya outletnya ya. Yang kedua lewat, yang ketiga, Pak Rawan kayaknya, ini kayaknya suara Tuhan nih. Ya aduh, suara Tuhan. Ya memang tokonya di mana-mana, jangan bawa-bawa suara Tuhan. Aduh, dorongan emosi ya. Akhirnya hari Senin batal dia puasanya ya. Sudah nanti Kamis kan bisa disusul ya, emangnya sekolahan, ujian susulan. Yang keempat, bisa soal tradisi atau kebiasaan kita. Biasanya nggak apa-apa lah, bohong-bohong sedikit, nggak apa-apa. Waduh Pak, nggak bisa nih Pak, kalau saya jual segitu rugi Pak. Bohong kan sebenarnya ya, padahal untungnya kurang gede. Jangan bohong lah. Nah itu kebiasaan, kelaziman yang bisa menggerakkan kita melakukan sesuatu yang dosa loh. Yang kelima, yang paling bombastis adalah tentu kedagingan. Ya. Kita udah punya HP nih saudara. Saudara, saya punya HP nih 2 nih karena yang satu ini untuk kerjaan ceritanya, tapi belum bisa saya maksimalkannya. Ini saudara, bisa juga menjadi kedagingan kalau gini. Ada keluar baru, ini dijual, beli lagi. Ada lagi tipe baru, ini dijual, beli lagi. Aduh, nggak ada habis-habisnya saudara. Sama, ini juga kedagingan nih, motor saudara ya. Ya kecuali kayak Irwan tuh, para motornya kan memang untuk kerja ya udah mesti diganti. Motor ya. Baru 2 tahun, keluar baru, modelnya bagus, jual, beli lagi. Baru lunas kreditnya, kredit lagi ulang. Nah itu kedagingan saudara ya. Next slide. Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus ini, kepada pengerjanya. Jelas dari bacaan tadi ayat 14, dia mengatakan bahwa dirinya dikuasai sepenuhnya oleh satu-satunya penggerak, yaitu kasih Kristus. Yesus pun ternyata sama. Next slide.
Di Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan. He was moved oleh belas kasihan, oleh compassion hatinya. Jadi Yesus pun ternyata dirinya sendiri digerakkan oleh kasihnya. Sehingga ia pun berpikir tentang orang-orang yang sudah seharian bersama-sama dengan Yesus ini. Saudara, who is your mover? Siapa penggerak Anda? What is your mover? Apa penggerak Anda? Jangan sampai yang menjadi motivasi kita, penggerak kita adalah sesuatu yang salah. Kalau itu yang kita lakukan, kita yang rugi, saudara ya. Karena satu-satunya penggerak yang tidak bisa mogok, yang tidak terlelap, yang tidak pernah tertidur untuk menjagai kita, nggak pernah lalai menjagai kita, namanya cuma Yesus dengan kasihnya yang bombastis itu. Biarlah saudara, sepanjang bulan ini kita harus diingatkan kembali. Jadikan dia satu-satunya penggerak dalam hidupmu, dalam hidupku. Terakhir saudara, inilah tugas kita. Betul, the only unmoved mover, satu-satunya penggerak yang tidak akan pernah berubah, dia akan terus jadi penggerak, tidak pernah berhenti, tidak pernah mogok. Namanya adalah kasih Kristus. Satu-satunya penggerak itulah yang akan mengencourage, mendorong kita dan menggerakkan kita sebagai mover. Jadi kita pun harus mau menjadi penggerak. Ya. Kalau kita digerakkan oleh kasih Kristus, kita tentu harus jadi penggerak. Dan apa yang kita gerakan itu juga adalah tentang kasih. Ya. Bukan penggerak tiba-tiba suasana damai jadi ribut gitu ya. Orang lagi happy-happy, ketawa ketiwi, toto nangis dengar cerita kita, jangan, itu namanya bukan mover yang digerakkan oleh kasih Kristus. Saudara, hal ini jelasnya buta. Tetapi tadi ayat 17 bilang, tetapi kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu akan jadi ciptaan yang baru. Satu-satunya cara supaya bisa adalah kita harus ada di dalam Dia. Bersyukur saudara, hari ini ketika firman ini disampaikan, kita juga akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan diingatkan Tuhan bahwa dalam perjamuan kudus ini Tuhan mau bicara bahwa Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Saudara, ada satu pujian dari Jason Irwan. Tuhan tahu kalau Dia ada di dalam diri kita, kita ada di dalam diri Kristus, saudara. Kasarnya nih, kita nggak perlu ngomong pun Dia tahu loh. Ketika kita sakit, Tuhan tahu bahwa kita sakit. Dan Tuhan tahu apa yang harus Ia lakukan dalam diri kita. Itu terjadi kalau kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Sehingga Dia menjadi satu-satunya penggerak dalam hidupmu. Referennya aja deh. Tuhan
saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. kami percaya Tuhan, saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan Tuhan, apa yang kami pujikan, apa yang kami serukan dalam pujian tadi akan menjadi bagian yang terus terjadi setiap hari dalam hidup kami. Ketika kami benar-benar menjadikan kasih Kristus menjadi satu-satunya penggerak yang menguasai hidup kami. Ketika kami menjadikan kasih Kristus menjadi satu-satunya bahasa kasih, sepanjang apapun yang kami lakukan, kalau itu yang terjadi, maka apa yang kami pujikan barusan itu akan digenapi dan kami alami sendiri. Nyata-nyata kami alami Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah seperti firman-Mu, kami ada di dalam-Mu dan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan karena itu juga kami bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini Tuhan. Karena dalam perjamuan kudus ini, Engkau mempersekutukan kami dengan diri-Mu sendiri dengan kuasa kebangkitan-Mu. Karena itu kami izinkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya jemput Bu Mari. Tuhan, kami masuki perjamuan kudus-Mu. Untuk kami yang melayani perjamuan-Mu, suci kuduskan, izinkan kami melayani perjamuan kudus-Mu ini. Untuk setiap kami juga yang ambil bagian, yang sudah dibaptis, izinkan kami masuki perjamuan kudus ini Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini aku lepaskan kuasa-Mu bekerja atas hosti dan juga anggur ini. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminum yang kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Ini kami Tuhan dalam nama Yesus. Jemput kita bangkit berdiri saudara. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur ya saudara, ada yang terlewat belum dilayani? Kamu? Udah ya? Ya, saya jemput kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kelemahan jasmani tubuh kami digantikan dengan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan. Kami berdoa untuk Vale, kami berdoa untuk Gabriel, kami berdoa untuk Alvin, kami berdoa untuk Pak Irwan. Untuk setiap kami, semuanya di dalam nama Yesus sudah disembuhkan. Saat ini kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, darah-Mu sucikan, kuduskan kami. Tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan confess dengan pengakuan iman yang tertera di screen saudara. 3, 2, 1. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya hari ini kami juga bergerak menjadi the mover. Kami pun harus menjadi penggerak bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi bangsa dan negara Indonesia juga. Karena itu Tuhan Yesus, biar kasih Kristus berkuasa penuh atas diri kami. Dengan kasih Kristus itu juga kami bergerak untuk bangsa ini, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Biar kasih Kristus, kasih yang luar biasa penuh kuasa ini juga tercurah atas bangsa dan negara Indonesia. Ada kedamaian, ada damai sejahtera-Mu, dan ada lawatan-Mu atas bangsa Indonesia. Engkau pakai Pak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada menjadi alat-Mu untuk memulihkan Indonesia, untuk Engkau bergerak dengan kasih-Mu di Indonesia. Kami juga berdoa untuk kegerakan charity 2023 dari Kabar Baik. Kami percaya Engkaulah the one and only mover dari charity Kabar Baik, charity against marginality ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjanjikan charity ini. Kami akan lihat ada banyak yang datang, ada banyak yang terbeban, ada banyak yang terpanggil bergerak bersama-sama against marginality Tuhan. Dan kami tidak ragu atas kemampuan dari pergerakan kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga kami, semua yang bertalian darah dengan kami, keluarga besar kami.
Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin dia berkaya. Kuasa pemulihan-Mu terjadi. Untuk Vale, Tuhan Yesus, Libir Yesus sembuh dalam nama Yesus. Gabriel sembuh dalam nama Yesus. Untuk Pak Irwan, Tuhan Yesus sembuh Tuhan. Kami percaya secara kejepit segala sesuatu yang lain juga Tuhan pulih sempurna dalam nama Yesus. Untuk Ibu Eli, Mama JJ, Tuhan Yesus pulih sembuh sempurna. Untuk Alvin Lai Kristolov juga pulih sembuh sempurna. Dan jadwal untuk operasi juga segera bisa didapat Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun pada bulan Maret Tuhan Yesus, yaitu Pak Adrianus, Ibu Tio Mari, Ibu Gembala kami, Ibu Tika Restiana Tuhan Yesus, dan juga Ibu Alan, Alan Tuhan Yesus. Meyakin dan percaya mereka ada untuk menjadi sasaran berkat-Mu dan terus menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak kami Sharon Yunika Lembayung yang tepat minggu depan di hari Paskah Tuhan Yesus. Sharon juga akan kembali jalan ke Taiwan, ke Tamkang Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Engkau pulihkan kesehatan Sharon beberapa waktu yang lalu, walaupun harus dirawat. Tapi kami tahu itu bagian dari mujizat-Mu, itu bagian dari kasih Kristus yang bergerak di dalam dirinya. Kau pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan Yesus Sharon dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ia sehat sempurna, dan ketika berada di Taiwan Tuhan Yesus, ia bisa melakukan semua kegerakan-Mu yang Engkau gerakkan di dalam dirinya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, segala kebutuhannya, biaya, segala sesuatu yang Kau cukupkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami hari ini juga membawa persembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ini hanya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Tapi kami membawa ini sebagai bentuk ucapan syukur kami untuk semua berkat yang Kau gerakkan tercurah limpah atas hidup kami. Terima ini, suci, kuduskan, dan pakai untuk menjadi bagian dari kegerakan-Mu di kabar baik ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kalau nanti habis ibadah ini kami juga ada perjamuan kasih. Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat-Mu atas makanan dan minuman yang ada. Kau berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkannya. Saat ini kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang ada onsite saat ini dan dimanapun saudara sedang beribadah secara online maupun secara virtual, terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimantarkan oleh dari terus menjadi milik-Mu kini dan selamanya. Dan darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus kalian semua, kita semua, harapan sempurna. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.